Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini. Setelah malam hari kita dapat beristirahat dengan baik ya, kita beristirahat dengan tenang. Dan pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal yang ke-7. Ya, di sini kita melihat bahwa Tuhan memberitahukan akan disiplin yang akan dia berikan, hukuman yang akan diberikan kepada umat Yehuda, ya, dan ini karena memang murka Tuhan. Nah, Yehezkiel dari Babel menyampaikan kebenaran firman ini kepada orang-orang buangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas alasan mengapa Tuhan menghukum umat itu, ya, karena memang perbuatan umat yang tidak memuliakan nama Tuhan, perbuatan mereka yang jahat dan tidak mau bertobat. Di ayat 3 berbunyi demikian, "Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji dan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 8. "Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu aku akan kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan." Jadi jelas sekali, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di ayat-ayat berikut nanti mereka mau mencoba mengandalkan apa yang mereka miliki. Tetapi Tuhan katakan, emasmu, perakmu tidak akan bisa menolong engkau. Kekayaanmu tidak akan bisa menolong engkau. Semua akan dimusnahkan. Bahkan bait Allah, ya Allah katakan bait itu sendiri, rumah Tuhan itu sendiri akan hancur. Dan Tuhan akan meninggalkan kemuliaannya dari bait Allah. Yang tadinya di bait Allah, ya kemuliaan Allah nyata, tetapi Allah meninggalkannya. Karena Allah ya melepaskannya dan memang memberikan penghukuman bagi Yerusalem, bagi Yehuda, bahwa semuanya akan hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya diulang lagi tadi pernyataan bahwa Tuhan yang melakukannya, berdasarkan apa Tuhan melakukannya? Tuhan melakukan berdasarkan keadilannya. Karena Tuhan tidak bisa tolerir terhadap kejahatan, Tuhan tidak mau membiarkan kejahatan, ya Tuhan ya tidak boleh diajak berkompromi tentang hal yang jahat. Nah, oleh karena kelakuan umat itulah, maka umat itu akan dihukum, ya, dan dikatakan, "Aku Tuhanlah yang memusnahkan." Ya, Tuhan murka, ya Tuhan melampiaskan amarahnya, dikatakan, melampiaskan murkaku kepadamu. Jadi murka itu marah yang luar biasa, ya. Dan tujuan daripada Allah untuk menghukum umat itu apa? Mendisiplin umat itu supaya umat itu mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Ya, supaya mereka hanya menyembah Allah, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Supaya mereka hanya menyembah Allah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Ya, jangan menyembah berhala. Tetapi dalam bagian ini kita lihat ternyata mereka masih saja menyembah berhala, mengandalkan ilah-ilah mereka, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dikatakan, akulah Tuhan yang melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika Tuhan sudah menetapkan murka itu,
Ya, tidak akan seorang pun bisa luput. Di ayat 14, tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu. Tetapi seorang pun tidak maju berperang sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang keluar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada orang yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang masing-masing karena kesalahannya sendiri. Karena kesalahannya sendiri. Saudara, oleh karena perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Allah, oleh karena perbuatan mereka yang jahat, dan selayaknya lah mereka dihukum. Saudara, kita lihat apa yang menjadi kebanggaan mereka. Ternyata Tuhan habiskan. Ayat 19. Perak mereka akan dicampakkan keluar dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Wow. Apa yang mau kita andalkan sebenarnya dalam hidup ini, saudara? Ada banyak orang yang mengejar kekayaan, mengejar harta. Dia pikir harta itu bisa menyelamatkannya. Ya, mengumpulkan emas, perak. Ya, mengumpulkan uang yang banyak. Tetapi sebenarnya semua itu tidak bisa menyelamatkan. Terlebih pada hari murkanya Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah tetapkan seseorang yang tadinya hidup, ya memang jauh dari Tuhan, mengandalkan hartanya. Nah, kalau Tuhan tetapkan dia dapat hukuman, maka hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Tidak bisa, karena ini perbuatan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan mereka tidak akan kenyang karenanya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Jadi rupanya ini ya kelakuan mereka itu. Ada emas, ada perak, ada kekayaan, justru membangun atau membuat patung untuk disembah, meninggalkan jalan Tuhan. Ya, memang kalau kita pikirkan sedih sekali ya. Bagaimana seseorang yang diberkati oleh Tuhan, justru berkat dari Tuhan itu dibuat untuk meninggalkan Tuhan. Ini sedihnya. Ada orang diberkati, malah setelah dapat berkat, berkat itu justru meninggalkan jalan Tuhan. Nah, kalau gitu lebih baik nggak usah diberkati dong. Yang terpenting kan hidup kita kepada Tuhan. Ada tapi itu godaan, ya. Itu godaan orang-orang yang sudah menerima berkat yang luar biasa. Kecenderungannya adalah dia lupa kepada Tuhan, dia asik dengan berkat itu. Bahkan mulai berpikir mau buat apa. Nah, mereka apa? Bukan hanya mengenakan pakai sendiri perak emasnya, tapi dia dijadikan patung untuk disembah, dan ini adalah kejijikan bagi Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan ayat 21 berkata begini, aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi, dan mereka ini akan menajiskannya. Jadi semua akan dirampas, dirampok dan dihabisi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Allah yang melakukannya. Jika Allah yang bertindak, jika Allah yang melakukannya, kekuatan apa yang bisa menahan? Kekuatan apa yang bisa menghalangi? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Saudara, jelas sekali di sini kita melihat bahwa Allah melakukannya karena memang umat yang berdosa, umat yang bersalah. Dia menyembah berhala, menyombongkan diri, congkak, ya, tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mendengar suara nabi. Ketika nabi-nabi sebelumnya pun berbicara tentang kebenaran kepada mereka, mereka menolak. Mereka tidak mau terima.
dan mereka asik dengan kehidupan mereka yang jauh daripada Tuhan. Dan akhirnya ya keputusan Tuhan jelas, yaitu mereka harus dihukum. Dikatakan bahwa Tuhan, akulah Tuhan yang melakukannya. Di bagian terakhir kalau kita lihat, ya, raja akan berkabung, ayat 27, dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan berbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya. Perhatikan, selaras dengan tingkah lakunya. Jadi Allah nggak mungkin dong, ini orang ini baik-baik kok, dia melakukan hal yang benar, kok ayo dah tak hukum deh, berat. Enggak dong. Ya, sedang orang yang jahat saja ketika diperingatkan oleh Tuhan melalui nabinya dan orang itu bertobat, dia tidak kena penghukuman. Dia mengalami pemulihan. Jadi mengapa umat ini ya harus dihukum oleh Tuhan? Karena tidak mau bertobat, ya, tidak mau dengar suara Tuhan. Maka dikatakan aku berbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bagian ini mengingatkan kita dalam perjalanan hidup ini supaya kita sungguh-sungguh ya melakukan hal yang baik dan benar ya di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan ini lakukanlah yang baik, sebab itu semua diperhitungkan oleh Tuhan selaras dengan tingkah lakunya. Kalau saudara, walaupun saudara berkata sebagai pengikut Kristus, namun hari lepas hari hidup saudara jahat, jauh dari Tuhan, ya jangan merasa bahwa saudara aman. Ya, saudara akan mendapatkan penghukuman setimpal dengan apa yang saudara lakukan. Tetapi kalau kita dalam hidup ini melakukan hal yang baik dan benar, maka Allah juga melakukan, ya, memberkati setimpal dengan apa yang kita lakukan. Wah, jadi hidup yang sesungguhnya yang menyenangkan hati Allah adalah hidup yang mau mendengar suara Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat, setia. Bukan berarti kita nggak pernah berdosa, bukan berarti kita nggak bisa jatuh dalam dosa, bisa. Sewaktu-waktu bisa jatuh dalam dosa, tetapi jangan mau terus hidup di dalam dosa. Dengar suara Tuhan, kembali kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan. Nah, ini penting bagi kita, supaya kita lebih berhati-hati. Kadang-kadang ada orang melakukan hal yang jahat karena dia nggak berpikir apa efek dari perbuatannya. Pokoknya hantam saja. Tetapi kalau kita berpikir sebelum bertindak, apakah kira-kira tindakan saya ini akan menghancurkan masa depan saya atau membuat cerah masa depan saya, ini kan penting. Ya, apapun yang akan kita lakukan, coba lihat sesuai kehendak Allah atau tidak. Kalau sesuai lakukan, maka akan ada berkat. Tapi kalau tidak sesuai, stop, gagalkan apa yang tadi sudah kita rancangkan itu. Sebab itu hanya akan mencelakakan diri kita. Jadi Tuhan bertindak kepada umat, kepada saudara dan saya selaras dengan apa yang kita buat, kita lakukan. Saudara, jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, melakukan firman Allah, melayani dengan sungguh-sungguh, ya, berani bayar harga demi kebenaran, bagaimana mungkin Tuhan berdiam diri? Bagaimana mungkin Tuhan hanya menonton? Tidak. Yang ada sesuai dengan firman Allah, Tuhan memperhatikan dan peduli kepada kita. Tuhan perhitungkan setiap perbuatan kita. Jika perbuatan kita tidak benar, penuh dengan dosa, kesalahan, ya kita tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Ya, hukuman itu akan kita terima. Disiplin itu kita terima. Ya, malapetaka itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kemusnahan itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita lakukan hal yang baik dan benar, mungkin untuk hal itu kita harus menderita. Karena untuk kebenaran itu, dan itu panggilan Tuhan, dan kita tetap setia, maka kita tinggal nunggu waktu. Berkat-berkat Allah akan tercurah. Amin. Berkat-berkat Allah. Tidak, Tuhan katakan bahwa seseorang yang pergi menabur dengan air mata, maka dia akan pulang dengan bersorak-sorai.
dan sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi gambarannya seperti seorang petani yang pergi ke ladang, ke sawah, kemudian menaburkan benih, ada terik matahari harus dialaminya, hujan harus dialaminya, dia kerjakan sedemikian rupa, tetapi apa yang terjadi setelah giliran panen? Rasa lelah itu sepertinya lenyap seketika. Rasa lelah itu ya tidak ada apa-apanya dibandingkan sukacita karena ada berkat, karena ada hasil. Saudara, mari kita terus melakukan hal yang baik dan benar dalam hidup ini, sebab semuanya Tuhan perhitungkan. Jangan asik dengan perbuatan yang jahat, jangan asik dengan dosa, tetapi kita mau berhenti dan berkata stop terhadap kejahatan. Saya mau mengalami pembaharuan dalam hidup ini, dan saya mau melakukan hal yang baik dan benar. Sebab aku tahu perbuatan yang benar di dalam Tuhan yang aku lakukan tidak ada yang sia-sia. Ini harus ada komitmen kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jika ada perbuatan-perbuatan yang keliru, yang penuh dengan dosa yang kita lakukan saat ini, dengar suara Tuhan. Ya, jangan hidup di situ lagi. Keluar dari zona yang penuh dengan dosa itu, ya, lumpur itu. Keluar dan kita mau hidup dalam terang ilahi, dalam terang firman Allah, dalam kebenaran. Maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.